Susahnya. Hai teman-teman semuanya, welcome back again with me di Astrid YouTube channel Pasutri Indonesia Belanda ya. Akhirnya dia masuk juga ke video aku. Susahnya minta ampun suamiku ini untuk masuk ke video. Harus dieret-eret dulu baru dia mau untuk masuk ke video. Aku bilang sama dia kalau hari ini kita mau diskusi mengenai hubungan suami istri, maksudnya dalam artian suami istri di Belanda ini kayak apa sih gitu ya. Jadi kita mau bercerita panjang lebar soal itu dan nanti aku juga mau sedikit tanya jawab sama dia. Oh, oke. Dia sambil dia bilang ya nanti besok aja, tapi aku paksa untuk hari ini bikin video dan akhirnya mau walaupun sambil Kamu bikin repot aku. Bener loh. Aku nggak bohong. Oke. Ngosok ketawa dia. Berat loh. Jadi aku bilang hari ini untuk ikut diskusi bareng mengenai Ya, wajib. topik. Ya wajib. Aku nggak ikut. Ya, Wajib. wajib. Kena penalti nanti. Kena penalti. Tapi ya dia sambil main PS nggak apa-apa lah ya. Tapi sebelum kita mengarah diskusi mengenai hubungan Sudah selesai? belum hubungan suami istri Astaga. antara kebudayaan Indonesia sama Belanda. Astrid mau promosi dulu buat kalian semua, jangan lupa untuk subscribe, aktifin loncengnya, klik tombol jempol alias like, and kalau menurut kamu ini Jangan boleh membawa ke di-share. rumah. Nih, nggak boleh share ataupun komen request mengenai video ini yang kita buat gitu ya. Komen ataupun kalian boleh request video lain. Oke, kalau gitu langsung aja kita mau berbicara langsung soal hubungan suami istri di Belanda. Karena kita kawin campur ya sayangnya. Kamu kan orang Belanda, aku kan orang Indonesia. Pasti kan ada hal-hal beda gitu antara pernikahan karakter gitulah, kebiasaan atau adat kultur gitu antara Indonesia sama Belanda. Dari sisi aku dulu aku tuh sempat kaget sewaktu itu dia kayak kunjungan gitu, karena kan kita belum tinggal bersama di Belanda. Jadi waktu itu kunjungan dia di Indonesia, posisi aku masih kerja gitu kan, kerja setiap pagi sampai sore, dan dia kan otomatis kalau ngunjungin aku dianya kan nggak kerja gitu ya. Jadi kalau dari adat aku di Indonesia itu kan memang layaknya istri kan harus apa sih kayak melayani suami gitulah. Kalau misalnya sebelum aku berangkat kerja gitu kan, bikinin teh atau makan buat dia kayak gitulah, yang kayak sewajarnya kita sebagai orang timur harus mempersiapkan makan, minum, suami melayani gitulah, menyiapkan segala macam gitu. Dan waktu itu dulu awal-awal setelah nikah itu aku tuh harus kerja jam 8 pagi, terus aku bangun lebih pagi untuk bikinin sarapan dia sama teh dia. Makanan itulah sebelum aku berangkat kerja, dan akhirnya pamit untuk berangkat kerja. Jadi sebelum aku berangkat kerja, pas selesai makan itu, terus suamiku tuh bilang sama aku, ik weet niet dat je nog herinner of niet, toen was waktu awal-awal in Indonesia dulu, ik nog steeds werk in Holcim, en dan ik makan, wat is eten ontbijten voor jou. Maar je zegt tegen mij, sayang, omdat je werkt in de ochtend, hoeft niet voor ontbijten gemaakt, omdat je hebt al moe, weet je, and that is for me is touch my heart. Oh. Ya, karena waktu itu kan dia bilang sama aku, saya nggak usah bikinin sarapan gitu. Kamu kan udah capek kerja, harus kerja pagi hari gitu, untuk dan kamu sekarang harus nyiapin makan buat aku, nggak usah lagi. Itu nggak perlu gitu. Now kamu udah capek ya, kan nanti kalau untuk makan biarin aku siapin sendiri. Itu yang bikin, itu hal-hal kecil kultur kayak gitu yang mungkin buat aku tuh kalau di mata orang tuaku mungkin kan kurang pas. Kamu kan sebagai istri harusnya bisa melayani suami, nyiapin makan bla bla bla. Tapi kalau di sisi orang barat, orang Belanda gitu ya, itu nggak wajib. Jadi kayak kalau kayak kehidupan kita di sini gitu, kalau masak gitu sometimes sounds ya, kekok koma ya. Yeah. Ya, kadang dia juga masakin buat aku,
and ya ook schoon maken, schoon gemak house ook toh. Kadang juga dia bersih-bersih rumah gitu. Jadi pokoknya nggak ada yang namanya ini tugas istri, ini tugas suami gitu ya. Pokoknya yang namanya suami sama istri itu di sini memang derajatnya sama, nggak ada yang namanya suami lebih tinggi daripada istri atau istri lebih tinggi daripada suami hanya karena melalui pekerjaannya atau karena status suami istri, itu nggak ada. Jadi itu peraturan yang bikin bukan dari dia sendiri, tapi memang peraturan itu dibikin dari negaranya yang itu mengajarkan bahwa semua laki-laki dan perempuan di sini, mau itu istri, mau itu suami, mau itu laki perempuan, ya haknya sama, derajatnya sama, nggak ada yang namanya lebih tinggi atau lebih rendah kayak gitu. Itu yang waktu awal waktu aku menetap di sini ya, waktu aku menetap di Belanda itu aku baru tahu peraturannya. Aku pikir dulu itu memang dari suamiku sendiri, maksudnya dari karakter suamiku sendiri, tapi memang ternyata karakter negaranya memang mendidik seperti itu. Jadi kenapa ya kehidupan suami istri, kalau menurutku ya, kehidupan suami istri antara aku dan suamiku di sini benar-benar berbeda, karena nggak ada yang namanya dapur itu pekerjaan istri, nggak ada yang namanya cuci baju atau bersih-bersih rumah itu pekerjaan istri, nggak ada yang namanya anak itu ngurus anak itu adalah pekerjaan istri, nggak ada. So almal ismut saman alkar ya di sini ya sayang ya. Ya, ya tak? Bener kan? Ya apanya? Ya. Jadi ya memang semua pekerjaan itu nggak ada yang namanya ya itu, nggak ada deskripsinya. Hanya yang membedakan adalah kodrat. Memang kita sebagai perempuan kodratnya adalah melahirkan gitu, kodratnya adalah menyusui. Yang kodratnya laki-laki ya memberikan tanggung jawab nafkah, itu memang iya gitu. Tapi ya semuanya di sini memang dilakukan bersama gitu. Nggak ada untuk pekerjaan spesifiknya itu, nggak ada yang namanya ini kerjaan kamu, ini kerjaan istri, itu nggak ada. Jadi ya itu yang bikin bahwa rumah tangga kita memang unik gitu ya, berbeda dengan yang lainnya. Dulu memang awal-awal gitu, kalau misalnya aku agak bilang sayang ambilin itu dong gitu kan. Dulu pernah awal-awal yang namanya ibuku dulu sempat kaget, kamu tuh nyuruh suamimu ini, padahal itu sebenarnya biasa. Kalau di sini mah sayang ambilin itu, terus kayak aku gitu, misalnya sayang mau dong bikinin teh gitu ya, aku minta sama suamiku gitu ya, suamiku nggak apa-apa bikinin teh gitu. Nggak ada yang namanya harus suami terus yang ngomong sama aku untuk mempersiapkan atau bikinin teh gitu. Kita kalau mau ngomong untuk suruh bikinin teh atau sayang kamu yang masak ya hari ini karena aku capek gitu, karena aku banyak kerjaan hari ini, aku nggak bisa masak, kamu yang masak ya, yang nggak apa-apa hal-hal kayak gitu. Bahkan kadang nggak setiap sih, kadang di pagi hari gitu, kadang dia juga siapin ontbijten atau sarapan pagi buat aku gitu. Itu hal yang biasa. Itu kenapa yang aku bilang bahwa I feel bukannya membandingkan bahwa budaya kita gitu di Indonesia itu lebih jelek atau ini, enggak sih. Itu kan tergantung kita yang menjalaninya ya. Kalau misalnya untuk kalian itu untuk kalian yang menjalaninya itu hal yang lumrah dan kalian happy-happy aja, kenapa enggak. Tapi kalau di sisi aku sebagai sebagai Astrid yang saat ini, I feel more comfortable, aku lebih nyaman dengan kehidupan rumah tangga kita yang kayak gini. Jadi nggak ada yang namanya ini kerjaan istri, ini kerjaan suami, itu kita ngelakuin sama-sama bareng. Itu yang lebih lebih buat aku lebih nyaman gitu ya. Dan dulu untuk menjelaskan hal itu harus pelan-pelan gitu sama ibuku, sama bapakku gitu. Tapi lama-kelamaan ya, karena memang suamiku juga lebih senang, lebih serak dengan pakai adatnya kita, pakai kebudayaannya dia yang saat ini, dan dia juga lebih senang kalau akunya pakai kebudayaan yang bahwa antara cowok dan cewek, bahwa antara suami dan istri itu sama haknya, derajatnya sama ya. Itulah keunikan rumah tangga kita yang kita lakukan sampai detik saat ini. Gitu sih kurang lebih teman-teman semuanya cerita mengenai kehidupan rumah tangga antara suami dan istri di sini gitu, bahwa semuanya dilakukan bersama, tidak ada pengecualian untuk hak ataupun derajat, kita juga sama gitu.
itu kayaknya berlaku deh untuk semua rumah tangga yang ada di Belanda. Tapi aku pernah melihat beberapa gitu ya teman aku yang sudah menikah yang ada di Indonesia gitu, pasangan-pasangan muda gitulah kayaknya itu banyak kok yang pasangan-pasangan muda saat ini gitu yang enggak otherwise alias menurut aku tuh enggak kuno, jadi masih mau melakukan semua pekerjaan bersama gitu, kayak misalnya bersih-bersih rumah bareng gitu, suaminya juga mau bantuin, terus masak gitu juga. Kadang yang cowok juga mau masak gitu, jadi nggak ada perbedaan itu semua. Terus ganti popok anak juga, yang laki-laki juga mau gitu, nggak semuanya diambruk kayak semuanya dikasih ke istrinya gitu. Kayaknya aku banyak kok teman-temanku yang maksudnya ya bukan seumuran aku sih, di zamannya aku gitu, yang nikahnya di zamannya aku, yang usianya ya kurang lebih hampir sedikit selisihnya sama gitu, pakai kebudayaan atau pakai adat yang saat ini kita lakukan sampai dengan detik saat ini. Itu sih yang mau aku share ke kalian semua mengenai apa ya, hubungan suami istri ataupun kebiasaan suami istri antara kawin campur Indonesia dan Belanda dengan kebiasaan, kebudayaan dan lain sebagainya kayak gitu. Kenapa kamu? Hah? Yes. Ayo bikin celotehan lagi saya. Make me laughen. Kamar. Sebelum aku tutup. So, kamu mau bicara apa? Sama Thanks for watching. Nenok nih. Bicara apa? So, what do you think about culture in Indonesia? Bagus. Bagus. Terus? Apa kebudayaan apa dari aku yang nggak kamu suka? Nggak tahu. Ya, apa misalnya dari kebiasaan timur aku yang menurut kamu yang nggak kamu suka sampai saat ini dalam hal hubungan rumah tangga? Apa? Nggak tahu. Nggak ada, berarti semuanya suka. Semuanya suka. Suka. Apa yang nggak suka? Ayo ngomong aja, nggak apa-apa. Tuh gangguin kamu. Hah? Kamu digangguin. Oke. Jadi bahasanya dia itu masih pakai stylenya dia ya, jadi ya harap dimaklumi. Tapi ya I'm so proud of him. Meskipun begitu dia mau berusaha untuk berbicara bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu dia pas tuh. Pas ya. Nggak pas. Ya kalau kamu ngomong pakai gitu kurang pas. Kurang pas, harusnya sayang jangan gangguin aku, bukan digangguin, gangguin. Oh, jangan ya sorry itu iya. itu apa? Maar that is good sayang. Ik ben bezig. Iya, maar that is good. Tapi ngomong-ngomong, karena ya enaknya sih aku punya keuntungan suami dia juga, karena dia ini kan darahnya Indo ya, jadi makanya kan kulitnya tuh sebenarnya sama aku nggak begitu jauh beda. Ya maksudnya. Kan biar tahu juga, karena kamu kan orang Indo, kamu punya darah campuran Indonesia sama Belanda, so dia juga kurang lebih tahu sih sedikit kebiasaan atau kebudayaan di Indonesia. Dulu waktu aku sebelum nikah sama dia kan aku juga udah bilang, sayang kalau kamu mau sama aku ya kamu nikahin aku dulu, baru kita bisa loh yang namanya lebih maksudnya layaknya suami istri ya, aku bilang gitu. Kalau di budaya Belanda sendiri kan nggak harus menunggu menikah, kan mereka bisa bebas melakukannya. Tapi kalau di budaya timur kan harus menikah dulu baru kita boleh melakukannya. Nah, aku pun waktu itu juga bilang sama suamiku, dan dia juga ngerti, karena memang dia kan juga pernah dengar dari oma opanya dia bahwa kebudayaan Indonesia tuh ada kayak gini-gininya, jadi dia menerima dan dia ngerti kayak gitu sih. Keuntungannya karena dia ada darah Indonesianya, jadi agak lumayan gampang lah ya gitu ya, walaupun masih ada sedikit perbedaan-perbedaan kecil yang masih belum diterima, tapi ya itu kan berjalannya proses dalam rumah tangga, nanti sedikit-sedikit atau lama-kelamaan juga akan mengenal gitu loh satu sama lain. Nyerateninnya itu lebih gampang lah, butuh waktu semuanya ya, kayak gitu sih teman-teman semuanya, kurang lebih percakapan kita hari ini mengenai diskusi hubungan pernikahan gitu ya, suami istri
antara Indonesia sama Belanda. Semoga bisa menginspirasi untuk para pasangan campur lainnya di luar sana, ataupun pasangan nggak campur gitu ya. Just take the positive thing. If you feel kalau memang apa ya, kata-kata ataupun informasi yang kalian dapatkan di video ini menarik untuk bisa kalian ambil the good thing-nya, just take it gitu aja. Kalau menurut kalian, ya aku lebih serk dengan kebudayaan timur yang aku lakukan, that is your choice, itu pilihan kalian, dan kita tidak pernah memaksakan bahwa apapun yang kita sampaikan di video ini harus diikuti semuanya kayak gitu ya. Oke, kalau gitu pamitan dulu sayang, kita pamit ya. Thank you so much for watching, and jangan lupa untuk apa? Subscribe, terus like, comment, and share ya. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Astrid dan Robert pamit. Dadah. Dadah. Ya harus sopan dong, liatin ke kamera dong. Dadah. Thanks for watching.